Umat Tuhan yang sedang mengikuti renungan harian GKI Kuitang, Shalom Aleichem. Hari ini kita merenungkan tema Karena Kasih-Nya. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Inilah firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam percakapan dengan Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi yang datang kepada Yesus. Tuhan Yesus menyatakan, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Yang dimaksud adalah diri Yesus sendiri, anak tunggal Bapa yang datang dari surga. Selanjutnya Tuhan Yesus menyatakan, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya beroleh keselamatan, hidup yang kekal. Yang dimaksud adalah peristiwa kayu salib, di mana Kristus mengalami penderitaan dan kematian untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
Mengapa Kristus rela mengalami semuanya itu? Jawabnya adalah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena kasih-Nya, maka Kristus rela menjalankan kehendak Bapa sampai mati di kayu salib. Umat Kristen memperingati Minggu Sengsara sampai Paskah untuk mengenang dan menghayati kasih dan pengorbanan Kristus untuk keselamatan kita. Seperti kesaksian pujian yang dinyanyikan oleh seorang anggota jemaat GKI Kuitang, sebuah nyanyian, "Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya." Sebuah nyanyian penuh kekaguman terhadap Kristus yang rela berkorban untuk kita, orang-orang yang berdosa ini. Mengapa Yesus menderita, didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Jawabnya adalah, karena kasih-Nya. Ya, karena kasih-Nya. Saya percaya ada banyak di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah mengalami kasih Tuhan ini. Amin, saudara. Kalau saya memberikan kesempatan untuk bersaksi, pasti ada banyak saudara yang dapat bersaksi tentang karya keselamatan ini. Sebenarnya ada banyak di antara saudara yang hidupnya telah tersesat, terbeban berat, jiwanya penat, tidak bersemangat, namun diraih dan dipulihkan oleh tangan Tuhan yang penuh kasih, sehingga dapat bersyukur dan terkagum-kagum, serta mengatakan, "Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungi aku?" Jawabnya, karena kasih-Nya. Ya, karena kasih-Nya. Kiranya kasih Tuhan selalu meneguhkan iman kita di tengah-tengah segala pergumulan dan penderitaan kita. Betapa besar kasih-Nya kepada kita. Bahkan ketika kita terjatuh seperti anak terhilang, seperti domba tersesat, seperti bunga mawar yang layu, kasih Tuhan memulihkan kita. Oleh sebab itu, tetaplah percaya, tetaplah berkarya, tetaplah setia. Lakukanlah saja, itu sudah cukup. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji dan bersyukur kepadamu, ya Allah, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang telah menyatakan kasih yang besar untuk keselamatan dunia ini. Kiranya kasih Tuhan menguatkan dan memampukan kami untuk tetap percaya, tetap berkarya, dan tetap setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga.